Aku sendiri mau minta apa ini? Apa tadi bilang mau minta Itu anak alamat palsu itu. Enggak. lagi. Ininya enggak? Oh. Payudaranya tapi kurang gede tuh. Yang dibesarin. Barokah dari para guru-guru semuanya atas segala sesuatu yang tidak ketahui, kata Allah Maha Tahu. Allah berikan suatu ilmu, Allah menggunakan semua kekuasaan Allah Allah. Jika Allah dijadikan tinta, alam jatuh dijadikan suatu kertas untuk mencatat amal ilmu Allah, maka semua tidak akan pernah habis-habis. Pada kedua orang tua saya, pada istri saya, pada anak-anak saya, dan pada saudara-saudara saya, Pangeran. Saya ingin bertobat, Pangeran. Insya Allah, selama kamu mau mengakui dosamu, kemaksiatan, kezaliman, dari segala perbuatan yang tercela, akhlak yang tercela, insya Allah selama kita mau mengakui dan mau melakukan taubatan nasuha dan benar-benar karena Allah, benar-benar mau berubah, dan kamu tidak bermain-main dengan taubatan nasuha ini, maka saya akan pindah. Saya akan bukakan pintu taubatan nasuha. Saya akan bimbing kamu, saya akan tuntun kamu. Selagi saya masih bisa bernafas, selagi saya masih bisa membina saudara. Yang jelas, jangan pernah menebakkan kebencian lagi. Iya, Pak. Hatimu yang keruh ini diisi dengan cinta. Iya, Pak. Kamu dengan Tuhanmu, cintamu itu diperbaiki lagi hubunganmu dengan istrimu. Iya, Pangeran. Tidak ada jalan selama kamu benar-benar
memang mau berubah semuanya. Jalannya banyak. Iya Pak Kiai. Tiada jalan yang lain terkecuali hanya memohon maaflah kepada istrimu, walaupun istrimu sudah agak menjauh denganmu. Kejarlah istrimu, Iya Pak Kiai. kejarlah anakmu. Setelah nanti taubatan nasuha sudah dilakukan, kamu kejar, temui ibumu, entah ibumu sedang di dapur, sedang di ladang, dimanapun, kakinya kok posisinya nggak pakai sendal, nggak semikat apapun, langsung ajak ibumu di suatu tempat, lalu kamu ambilkan sebuah air, siapkan namanya kain yang kering, kamu basuh kakinya ibumu, kamu bersolatlah kepada Nabi, istighfar kepada Allah, ya Allah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu an la ilaha illallah. asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi, Aku bersaksi, aku bersumpah aku bersumpah bahwasanya bahwasanya aku benar-benar taubat karena Engkau ya Allah, aku bertaubat karena Engkau ya Allah. benar-benar hidayah Benar-benar hidayah datang dari Engkau, datang dari Engkau, dan Engkau yang menggerakkan hatiku dan Engkau yang menggerakkan hatiku di tempat ini ya Allah. tempat ini ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, bukakanlah bukakanlah pintu taubatan nasuha pintu taubat dan nasuha sebelum Engkau ya Allah, sebelum Engkau ya Allah Engkau ya Allah, cabut nyawa hamba. sebelum Engkau cabut nyawa hamba ya Allah. Izinkanlah hamba Izinkanlah hamba untuk bertaubat untuk kepadamu bertaubat kepadamu atas namamu atas namamu ya Allah, ya Allah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. la ilaha illallah, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan tiada Tuhan selain Allah, selain Allah, dan hamba bersaksi bahwa Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah utusan Allah. adalah utusan Allah. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullah. Aku bertaubat karena Allah. Aku bertaubat karena Allah. Hanya kepada Allah hamba memohon ampun. Hanya kepada Allah hamba memohon ampun. Ampunilah hambamu ini, Ampunilah hambamu ini yang lalai ini, yang lalai ini, yang ya penuh Allah. kemaksiatan ini, Yang penuh dengan maksiat ini ya dengan Allah. penuh kezoliman Dengan penuh kezaliman yang kami perbuat kepada orang tua kami, yang kami perbuat kepada kedua orang tua kami, istri anak 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 kami, teman-teman kami, teman-teman kami, tetangga kami, tetangga kami, kerabat sahabat kami. sahabat kami. Ya Allah, Ya Allah, turunkan nur buah turunkan berbuah di dalam hati di dalam hamba hati hamba ya atas Allah, kuasamu. atas kuasamu. Ya Sami Allah, Ya Sami Allah, Ya Sami Allah, Ya Sami Allah, Ya Sami Ya Sami Allah. Allah. Allahumma
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salli ala Sayyidina wa Muhammad ala ali Sayyidina Muhammad. wa ala ali Sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal inni zalimin. kuntu minal zalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nanti pulang kapan harinya besok, entah sore entah malam, cuci kaki ibumu, basuh sambil bersolat kepada Nabi, minta ridhonya melalui perantara Nabi besar Muhammad SAW. Moga-moga dengan kau mencucikan kaki ibumu, ayahmu, menjadikan pembuku dosa-dosamu yang besar ini dan membuka sebuah hijab pintu ridho Allah dan menghadirkan sesuatu barokah dari Allah, dan semoga Allah melimpahkan nikmat rezeki dari yang nyata maupun yang tidak nyata, rezeki yang penuh dengan cinta kasih sayang antara umat kepadamu, cinta dari Allah kepada yang akan diberikan kepadamu, cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan diberikan kepada. Selama kamu mau berubah, insya Allah Allah akan bukakan pintu selebar-lebarnya. Yang jelas setelah kau cuci kaki ibumu, kamu niatin, bukan aku menyembah kepada ibuku, tapi semata-mata saya hanya mengharapkan keridhaan dan menggugurkan dosa apa yang aku perbuat kepada orang tuaku, istri dan anak-anakku. Setelah itu sambil buat syarat kau minumkan saja, kau minum air cucian kaki ibumu, habis itu sisanya kau buat mandi boleh, buat apapun, kalau bisa ditambah dengan wewangian minyak kasturi yang mungkin nanti akan disediakan. Habis itu setelah kamu melakukan taubatan nasuha, apa yang harus kau perbanyak? Yang pertama adalah berbanyak istighfar dan berbanyak sholawat. Lalu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jika ini kamu jalankan istiqomah, insya Allah nanti pintu dari segala pintu kebajikan Allah akan turunkan, Allah akan bukakan untukmu. Saat ini kamu mandi, kamu lebur semua penyakit-penyakit yang dohir maupun yang batin, semua belenggu-belenggu setan yang mengikat jiwa, hancurkan dan tanamkan hal-hal yang benar-benar positif, hilangkan yang buruk dalam dirimu. Insya Allah nurullah dan nurnya Muhammad akan masuk ke dalam dirimu. Insya Allah wa'alaikumsalam. Atas izin Allah dan ridho Allah menyertai dan meridhoi langkahmu. Insya Allah, insya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur atas kehadirat Allah yang kita panjatkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kerendahan hati kita, kekurangan kita, segala sesuatu, di mana kita hanya manusia yang lemah, yang tidak pernah lepas dari salah dan dosa. Pada malam hari ini, setelah kegiatan selesai, acara mengaji, berzikir, bersolat bersama, dan tadi sudah berbincang-bincang, berkomunikasi dengan saudara kita, para jamaah yang ada di Malaysia maupun di Malaka, semua berjalan dengan lancar. Setelah tadi doa bersama, mendoakan jamaah kita, keluarga kita yang kita muliakan, karena pada hari nanti siang insya Allah, kalaupun Allah kasih kekuatan, masih diberikan nafas oleh Allah, mau melangkah lagi balik ke Singapura atau Malaysia. Dan pada malam hari ini Allah kirim seorang manusia di hadapan saya di tempat ini. Saya juga adalah manusia yang fakir, yang buta ilmu, yang buta agama, yang masih banyak kekurangan. Dan moga-moga dari datangnya saudara kita atas nama Rama Mertana bin Nyoman Sukandi yang berasal dari Bandar Jaya, Lampung Tengah, melangkah ke sini dengan tujuannya adalah memperkuat ukhuwah Islamiyah silaturahim. Yang kedua kali, dengan adanya memperkuat ukhuwah Islamiyah, persaudaraan antara kita dengan saudara kita ini, Kang Mas Rama Mertana ini mendapatkan, insya Allah mendapatkan hidayah dari Allah, hatinya digerakkan oleh Allah menuju tempat ini, di mana beliau meminta untuk dibina, dibimbing, agar beliau benar-benar bisa berjalan lancar dalam proses perjalanan taubatan nasuha. Karena beliau tadi sudah bercakap-cakap, sedikit mengungkapkan segala perasaan gundahnya, perasaan yang merobek-robek jiwa spiritualnya. Dan beliau merasakan sesuatu tekanan yang luar biasa, rasa terpukul yang begitu hebatnya, sampai beliau itu tidak bisa membendung semua apa yang dirasakan. Insya Allah dengan benar-benar ditancapkan niatnya karena Allah, segala sesuatu air mata yang mengalir dari mata, yang keluar dari ruh sampai masuk keluar ke jasadnya, air matanya menjadikan penggugur dosa-dosa di masa hidupnya. Insya Allah moga-moga taubatan nasuha yang akan mulai dijalankan oleh Kang Masnya Rama yang bernama Mas Rama Mertana ini, Allah kasih barokah, Allah kasih kemudahan, Allah bukakan pintu maghfirah, turunkanlah rahmat, turunkan cinta, mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan moga-moga hubungan antara istri yang agak renggang beserta anaknya yang begitu tidak bagus, moga-moga Allah satukan kembali menjadi keluarga yang bahagia, menjadi keluarga yang bisa terus menebarkan cinta kepada Allah, menebarkan cinta kepada Nabi besar Muhammad SAW. Berkah barokah rumah tangganya, rezekinya lancar semuanya, hingga anak-anak menjadi anak-anak yang soleh, ahli Quran, ahli hadis, ahli sunnah wal jamaah, dan sukses di dunianya maupun setelah nanti kita mati. Moga-moga
Bapak Rama ini Mertana tambah istiqomah ibadahnya, tambah semangat dalam menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah, dan terus menebarkan kebahagiaan, menebarkan kasih sayang kepada ibu, bapak, istri dan anaknya maupun kerabat, sahabat, masyarakat sekitarnya. Bi barakatil Fatihah. Alhamdulillah. Silakan nanti mandi ganti-gantian ya. Dan tadi untuk Mbak Yai Rusli bin Ibrahim almarhum dan semua keluarga besar dari Malaysia, salam takdim, salam hangat kasih sayang. Dan tentu mandi tadi adalah yang pertama adalah mencari keselamatan di dunia maupun akhirat, hidup dimudah, matinya pun dipermudah oleh Allah. Yang kedua kali, dengan adanya mandi kita mengharap sebuah berkah barokah melalui perantaranya Nabi Khidir, yang kedua kali Nabi Ibrahim, yang ketiga Nabi Idris, yang keempat Nabi Yusuf, yang kelima dari Nabi Isa maupun nabi-nabi sahabat-sahabat yang lain, dan yang terakhir itu mengharapkan suatu berkah syafaatnya dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar terhindar dari gangguan yang gaib, terhindar dari sihir, terhindar dari fitnahnya Dajjal, jauh dari segala bala musibah, jauh dari mara bahaya, hingga jalan hidupnya spiritualnya pun langgeng, istiqomah semuanya, dan mengharapkan suatu kekuatan iman dan Islam, tauhidnya di dalam hati kolbi ia terus menyinari semua alam jagat yang ada di sekitar dunia ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf kepada semua para pemirsa, para saudara, dimanapun saudara yang ada di tempat ini maupun yang ada di luar sana, yang sedang di rumah, di tempat pekerjaan, ataupun yang sedang mengajar, khususnya untuk para guru-guru saya yang dimanapun, para guru yang kumuliakan, semoga selalu sehat dan santri-santrinya pun tambah istiqomah insyaallah. Akhir kalam, astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namamu siapa? Rama. Rama Mertana. Jadi saudara, untuk para pemirsa dimanapun ya, yang jelas saya duduk bersama seorang hamba Allah yang baru mengawali hijrah kemarin, datang malam menemuin saya habis kegiatan zikir ngaji bersama. Terus Rama ini bahasanya
mendekati saya, yaitu mencurahkan segala isi hati dan apa yang dirasakan, dan semua dicurahkan pada malam kemarin. Bahwa dari obrolan kemarin ini beliau mau hijrah, berarti kalau sudah hijrah siap meninggalkan segala perbuatan-perbuatan yang merugikan dirinya sendiri, dan meninggalkan dosa-dosa besar ataupun meninggalkan segala apa yang pernah dia lakukan di masa hidupnya. Dan alhamdulillah Allah memberikan sebuah hidayah. Insya Allah adanya hidayah, manusia diberikan hidayah itu dari cara Allah itu berbeda-beda. Bisa di saat kita makan, tidur, minum, bertatap muka dengan sahabat, dengan teman, entah di saat kita mendengarkan lantun ayatul Quran, ataupun di saat kita mendengarkan orang-orang yang sedang azan ataupun sedang berzikir. Bisa juga hidayah bisa datang dari dimana kita menatap muka seseorang. Nah, tentunya Mas Rama ini kemarin datang hijrah, bahasanya karena saya sudah melihat apa yang harus saya lakukan. Terus kemarin sudah saya syahadatkan lagi, saya bimbing lagi, dimana beliau juga mau melakukan taubat dan nasuha. Maka terus kemarin saya sampaikan sampai dia menangis terisak-isak karena bahasa ruh ini meronta-ronta, ibaratnya meminta sebuah pertolongan. Nah, dengan adanya sesuatu rintihan yang dirasakan di masa lalu, sampai penyakit itu ibaratnya orang itu muntah, semua penyakit, semua perasaan diluapkan pada kemarin malam. Setelah Kang Mas Rama atau Mas Rama ini mencurahkan segala perjalanan di masa hidupnya, mengakui kesalahannya, berbuat kezaliman terhadap istri, terhadap anak, dan semua sudah diakui oleh Mas Rama sendiri. Dan kemarin saya sudah menjelaskan bahwa kalau kamu hijrah, benar-benar hijrah karena Allah, bukan karena bahasa untuk pelampiasan agama untuk main-main, agama Allah untuk main, ataupun ilmu-ilmu Allah untuk main-main. Taubat dan nasuha pun nggak boleh main-main. Kalau kita sudah mau masuk ke dalam ilmu, di mana kita mau thalibul ilmi, kita mau pelajari agama Allah lebih dalam, dan kita menyusun rasa kecintaan kita kepada Allah lebih bagus, lebih kuat lagi, maka otomatis benar-benar lillah semuanya. Jangan ada pemaksaan yang saat ini kamu rasakan. Kalau bisa hilangkan pemaksaan itu. Ya, namanya kalau kamu mau hijrah, jangan ada pemaksaan apapun. Tapi kalaupun ada dorongan di mana sesuatu yang ada dalam tubuhmu ini mengajarkan lagi, mengarahkan ke hal yang buruk, ya kamu harus melawan itu. Dengan mengingat nama Allah, inni ana akhafullah, sesungguhnya aku takut Allah. Hanya kepada Allah aku takut padanya. Hanya kepada Allah aku takut dengan mukanya Allah, takut dengan azabnya yang begitu pedih. Nah, makanya kemarin saya menyampaikan bahasa menyindir, kalau kamu benar-benar mau hijrah, tinggalkan semua keburukan yang ada, dari kamu mabuk, menzolimi, apapun yang namanya hal keburukan, kan seperti itu. Setelah berbincang-bincang, saya syahadatkan lagi Mas Ramanya. Terus habis itu saya utus untuk mandi taubatan nasuha. Setelah mandi taubatan nasuha, langsung disambung dengan sholat taubatan nasuha. Namanya orang melakukan taubatan nasuha harus ada kiai, minimal seorang guru yang membina, membimbing, ataupun menuntun tentang perjalanan taubatan nasuha, agar taubat kita benar-benar diterima karena Allah, diterima benar-benar karena ridho Allah. Kalau taubatan nasuha sendiri bagaimana? Kurang afdal dan kurang sempurna. Lebih sempurna harus ada kiai. Karena taubatan nasuha itu tidak sembarangan. Kalau tobat-tobat biasa, contoh saya melakukan kejahatan satu hari itu, tobat sendiri nggak apa-apa, berarti mengakui kesalahan. Tapi kalau memang benar-benar luar dalam mau tobat, maka harus ada guru spiritual yang membina. Setelah tadi interogasi sosok jin,
saya menghadirkan sosok jin yang selama ini bersemayam di dalam tubuh Muhammad Zubaidi bin Haji Abdul Manat. Beliau saudara kita dari Malaysia ataupun Malaka ya, seperti itu. Dan tadi sudah ada bahasa percakapan saya dengan saudara kita. Terus saya langsung tembak kalimatnya, tidak mengajukan sebuah pertanyaan lalu dia menjawab tidak, tapi saya langsung menembak kalimat inti yang akan saya berikan kepada dia, yaitu dengan langsung menjawab apa-apa yang akan saya berikan kepada dia. Contoh, apakah aku pemabuk? Nah, seperti itu. Berarti dia menjawab pertanyaan saya. Dan saya sampaikan langsung pada malam tadi ini, berapa jam kemudian yang lalu, ini tadi sudah kelewatan jam ya, saya bercakap-cakap sekitar 1:30 itu dengan Muhammad Zubaidi. Ini saudara kita dari Malaka. Saya melihat langsung dari tatap muka, dari duduk tadi sebelah pojok, lalu dia duduk habis mandi, duduk di sini. Karena di sini tertulis bahwasanya dia punya hajat. Hajatnya apa? Yaitu pertama silaturahim, yang kedua kali belajar 7 hari. Nah, maka saya tanyakan, belajar 7 hari belajar apa? Kan seperti itu. Kalau mau belajar agama nggak bisa belajar 7 hari. Jadikan langkahmu ini tujuannya silaturahim, terus mencari keridhaan Allah, menata kehidupan lebih baik, minimal dari akhlakul karimah, dari akidah diperkuatkan, seperti itu. Setelah saya melihat dari secara para psikolog, secara psikologinya, dengan tubuh, dengan pandangan mata, dengan semua panca indera yang saya lihat, oh, kamu pemabuk, kamu ini gitu, penyabu gitu kan, penghisap, iya gitu. Terus aku tanya, apa kamu merasa nyaman dengan percakapan saya? Iya Pak, saya nyaman gitu, memang seperti itu. Jadi bukan berarti kayak saya ini membuka aib sih saudara kita, tidak. Karena namanya orang hijrah harus ada keterbukaan. Nah kayak dia minta dibina, dituntun, harus ada keterbukaan. Jadi dikala saya mau menuntun dia, nanti akan membina dia, maka saya sudah tahu kekurangan dia di mana, dan cara berpikir dia akan mengarah kemana, saya tahu. Karena memang dia datang ke sini sudah membawa kecacatan, gitu, membawa mental yang sangat ya buruk, mentalnya buruk, secara fisiknya juga jelek, buruk. Karena apa? Kesehatan tubuh badannya ini sudah habis terkuras di masa dia melakukan perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah, yaitu dengan nyabu, ya kan, seperti itu. Dan hal yang buruk lah, ya kan gitu. Namanya hal yang buruk itu banyak. Tapi dari segi minuman, alkohol, dari nyimeng, bahasa ganja, dari sabu-sabu, ini membuat tubuh badaninya si Muhammad Zubaidi ini terkuras, ya seperti itu, terkuras. Terus badannya juga mulai kurus, ya kan. Biasanya orang kalau nyabu, kalau misalnya nih detik-detik dia sudah kumat penyakitnya, itu menggigil, rasanya tulang kayak pecah ataupun terpatah-patah, seperti itu bukan? Betul banget. Plesetan gitu kan, gigil gitu, benar nggak? Betul. Seperti itu. Kenapa Pangeran bisa mempraktekkan dengan hal seperti itu? Karena saya selalu berkumpul dengan oknum-oknum para penjahat. Di masa babat saya di Tulang Bawang, saya selalu bekerja dengan kepolisian. Maka anggota jamaah saya dulu para polisi banyak, dari polisi, dari Polres, dari Brimob, dari manapun. Terus saya juga sedikit ya masuk ke dalam lingkungan di mana saya memberantas oknum-oknum, orang-orang yang suka melakukan perbuatan kezaliman, kejahatan, kayak perbuatan kriminal, pembegalan, pembunuhan, apapun itu. Nah terus karena sering berkumpul dengan orang-orang seperti itu, dan saya juga sudah banyak, bukannya saya menyombongkan diri, saya mengislamkan orang tidak mungkin hanya 1-2 kali. Sampai bahasa orang-orang yang ada di dalam penjara itu pun saya manfaatkan untuk mengarahkan dia, contoh mengajarkan dia dalam agama. Kayak orang-orang yang tukang begal dulu, ya saya ada kunjungan
ke dalam sebuah sel, ya saya ajak komunikasi, tapi sebelum itu ada bahasa pertemuan kita dengan adanya saya memberikan suguhan jamuan, entah rokok, entah makanan, walaupun makanan kecil, nggak begitu makan besar seperti nasi sayur tidak, tapi makan makanan ringan, cemilan seperti itu. Habis itu sedikit-sedikit mengarahkan beliau saudara-saudara kita agar menghindari suatu perbuatan-perbuatan seperti itu, karena ini juga merugikan diri dia, merugikan semua orang-orang yang ada sekitarnya, minimal keluarga, ibu, bapaknya, istrinya, ataupun anak-anaknya. Nah, jadi kalau orang yang biasanya kehabisan, ataupun bahasa orang yang sedang benar-benar ngedrop badannya, dan dia membutuhkan namanya alat itu tadi, membutuhkan bahan yang namanya sabu. Kalau dia bisa ditahan sebentar aja, nggak bisa ditahan itu, karena memang nggak bisa ditahan seperti itu ya. Iya. Mungkin kamu bisa ceritakan kalau kamu habis sabunya atau gimana? Iya. Secara pengalaman, perasaan, badan kamu sendiri. Iya, jadi pengalaman saya selama saya memakai sabu itu, Pangeran, Iya. kalau saya nggak pakai sabu itu, kalau biusnya dalam tubuh saya ini habis, saya selalu bawaan saya emosi. Ya pasti. Emosi, saya nyalahkan istri saya begini, saya sensitif. Padahal istri saya tidak melakukan apa-apa. Kemudian saya menuduh kawan-kawan saya, memfitnah saya segala macam. Padahal mereka tidak melakukan apa-apa terhadap saya. Gitu. Diri saya yang salah, karena saya ingin memakai sabu tersebut, tapi barang tersebut tidak ada, atau saya nggak punya uang untuk beli lagi. Nah, jadi gimana caranya saya tuh, karena udah ingin sekali pakai, jadi tubuh ini seperti kerasukan, Pangeran. Menggigil, tulang ini sakit semua, emosi bawaannya. Jadi gimana caranya, harus dapatkan barang tersebut. Ya. Dengan cara apapun. Dengan cara apapun, Pangeran. Gitu. Dengan cara Demi maling, mendapatkan iya. sesuatu itu. Dengan cara maling, dengan cara kita nyolong duit istri segala macam. Nah, seperti itu. Jadi itu dari pengalaman yang dirasakan oleh saudara kita, Mas Ramanya gitu. Jadi ini bisa menjadikan pembelajaran bagi kita yang tidak ada di dalam lingkungan hal yang bahasa melakukan perbuatan seperti itu. Contoh ibarat ada saudara kita, bukan ibarat lah, ini ada saudara kita udah pernah ngalamin. Bagi kita yang sehat-sehat, jangan sampai kita masuk ke dalam dunia seperti itulah, nauzubillah min dzalik. Maka di saat dia membutuhkan suatu sabu-sabu itu nggak mendapatkan, pokoknya dia berusaha mendapatkan barang itu walaupun nggak punya duit, nggak punya biaya, ya dengan cara instan, dia mencuri, entah apapun akan dilakukan, membunuh orang pun sekalipun akan dilakukan gitu loh. Maka kalau orang kalau benar-benar sudah kecanduan dengan minuman, dengan obat-obatan, nyabu seperti itu, otomatis ragawinya akan hancur, raganya, ruhnya hancur ya kan, kesehatan apalagi, secara otak apalagi, nauzubillah, nggak bisa kita bayangkan. Dan kita tadi sudah mendengar pembicara saudara kita Mas Ramanya, dan makanya saat ini saya dudukkan di dekat saya untuk menceritakan sedikit, berbagi edukasi-edukasi dengan pengalaman-pengalaman di masa lalunya. Saat ini alhamdulillah, insya Allah Mas Rama moga-moga jadi orang baik. Amin. Bisa merubah segala sesuatu dan meninggalkan hal-hal yang buruk. Allahumma amin ya rabbal alamin. Lalu posisinya malam ini juga saya kedatangan seorang saudara dari Malaysia, Malaka Malaysia ini, atas nama Muhammad Zubaidi. Ini tadi orangnya. Beliau juga tadi sudah saya ceritakan bahwa juga beliau melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik bagi diri kita kalau kita melakukan seperti itu. Dan itu juga nggak baik buat Mas Muhammadnya. Kalau beliau juga pecandu narkoba seperti itu. Nah, terus tadi ada sebuah intermezzo tambahan di mana saya menghadirkan sosok jin. Yaitu sosok jin bukan berarti dia diikuti jin di sini terus ada jinnya, tidak. Jadi kalau ada manusia yang datang ke sini membawa hal yang negatif, hal yang buruk, jin itu pun tidak akan pernah berani masuk ke sebuah wilayah padepokan Nursapahan. Dan dia mungkin hanya nunggu di sebuah tempat yang agak jauh, intinya tidak ada di lingkungan kerajaan Galuh gitu, di istana saya.
Nah, terus kayak ini tadi jin yang saya tarik, jin yang memang benar-benar berada di daerah Malaysia sana. Nah, saya akan simpulkan tentang masalah kegiatan intermezzo tadi. Jin itu kalau bagi yang golongan kafir, dia paling suka dengan orang-orang yang berbuat tidak baik, melakukan perbuatan kejahatan, kezaliman, apapun yang namanya keburukan. Jin itu akan memberikan support, dukungan kepada orang itu. Nah, tanpa kita tidak sadari, jin itu akan selalu membisikkan, ya kan, akan menyerang ke otak manusia. Ayo nyabu, ayo nyabu, ayo nyabu. Itu jin. Betul. Cuma alhamdulillah kita tidak diberikan kemampuan oleh Allah untuk melihat bangsa itu sendiri. Nah, terus karena otaknya masih ingat ke Tuhan, maka dia akan turun menyerang ke bagian hatinya. Hatinya ingat ke Tuhan, maka otaknya diserang lagi. Jadi jin-jin itu seperti golongan jin kafir, jin fasik, ataupun jin-jin yang nampar, dia akan mengarahkan, akan menyerang ke bagian otak manusia maupun hati manusia. Lalu jin korin yang ada di dalam tubuh kita ini, dia kan mempunyai sifat. Nah, sifatnya seton. Nah, seton ini yang selalu membisikkan telinga dan dada manusia. Maka di saat kita merasakan was-was yang tidak enak yang kita rasakan, maka menyebutlah nama Allah, maka hilanglah namanya rasa was-was itu sendiri. Nah, di saat si pelaku-pelaku orang-orang yang melakukan perbuatan narkoba, maka jin-jin itu akan bertengger di setiap badannya sampai ke pembuluh darah, maka dia akan terus mengotori, memberikan kotoran terus gitu kan, kotor, maka otaknya akan terus berbuat pikiran-pikiran yang kotor, karena dia bisa berpikir kotor karena jin di dalam tubuhnya ini selalu mengakses gitu kan, mengakses otak sampean, saudara-saudara ini. Nah, setelah dia mengakses si otak manusia, dia sudah benar-benar bisa menguasai otak manusia itu sendiri. Tanpa kita tidak sadari, hari ke hari sampai berbulan-bulan sampai ke tahun, maka dari sesuatu darah kotornya jin ini akan terus menyemburkan ke arah yang namanya darah. Nah, darah kita akan dikuasai oleh dia. Contoh, saudara punya saraf ataupun nadi darah di sini, ya kan? Di saat saya punya suatu virus penyakit ataupun apa, saya akan suntikan ke darahmu. Maka darahmu ini bukan warna merah segar ataupun darah sehat, tapi darah penyakit. Contoh darah-darah kotor. Dari dalam darah ini bercampur dengan yang namanya wabah dari jin-jin tersebut. Contoh dari kotoran jin, nya dia, kencingnya dia, dan seperti itu. Maka kita kembali kepada diri kita, coba kita tengoklah diri kita, kita bercerminlah kepada sebuah cermin agar kita bisa melihat diri kita. Seberapa baikkah kita, seberapa cakepkah kita, seberapa baguskah akhlak kita, sifat kita, semuanya. Dan kita kalau bercermin pasti kan melihat tentang sisi wajah ataupun pakaian kita kurang benar, gitu seperti itu. Tapi kalau orang pangrosonya sudah dapat, sudah menguasai, dia nggak pernah namanya pakai kaca, tidak pernah bercermin. Ibarat sisiran udah cukup, dirasakan dia udah rapi. Pakai pakaian nggak pernah akan melihat, oh rapi nggak ya, cocok nggak perlu gitu. Karena dia sudah menggunakan rasa. Oh ini nggak pantas, ya lepas. Oh ini pantas, ya. Pakai rasa, gitu kan. Nah di saat saudara kita, Mas Ramanya ini, di saat kita melihat sebuah cermin, kalau kita melihat dalam dunia kebatinan, dunia spiritual, orang-orang yang mampu memahami perkara itu, akhlak kita rusak, akidah kita rusak, pasti bagian tubuh kita ada yang sudah menyerupai wujud dari binatang, entah kepala kambing, kepala sapi, kepala kerbau, ataupun kepala-kepala yang wujudnya monyet gitu kan, seburuk rupa. Nah, itulah ngelihat keburukan kita. Cuman kita tidak bisa ngelihat. Misalnya Mas Rama ini kan, kalau ngelihat bercermin, ya biasa saja wajah Mas Rama ya seperti ini, tidak ada perubahan sama sekali gitu loh.
Tapi kalau melihat dalam pandangan secara keilmuan, maka Mas Rama sendiri nanti kalau misalnya ngelihat keburukan sampean sendiri, maka sampean akan gila, akan takut dengan sendiri, dengan secara histeris itu. Astagfirullahaladzim, kok bisa wajahku seperti ini, buruk rupa gitu kan. Entah mulutnya sumbing, entah mulutnya bosok gitu kan, busuk gitu kan. Ini mulai dari suatu sisi dari kegaiban, seperti itu. Maka di saat seorang imam mengimami seorang makmum, lalu si makmum ini bahasanya mendahului si imam, maka kepalanya akan diganti kepala kambing. Nauzubillah. Maka di saat kita bercermin agar kita bisa berintrospeksi dan kita bisa melihat keburukan kita dan tidak selalu sibuk mencari keburukan orang lain. Nah, setiap manusia punya masa lalu yang berbeda-beda. Tapi setiap masa lalu seseorang, keburukan seseorang, Allah sudah persiapkan sesuatu kehidupan yang baru, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang lebih baik. Dan orang yang baik-baik ataupun punya masa lalu yang bagus, dulu seorang alim ulama, seorang yang beriman, tapi Allah sudah persiapkan keburukan dia. Jadi nyatanya banyak alim ulama masuk ke dalam dunia yang tidak baik. Contoh akhlaknya rusak, akidahnya rusak, membabi buta, malah jadi pembunuh, jadi perampok, jadi penyabu. Seperti itu. Nah, maka kita sendiri bisa memetik hikmah dengan adanya kenikmatan kita bisa bertemu dengan saudara kita, ya, dari orang lain, orang luar datang ke sini. Inilah kenikmatan. Orang yang menjalankan ukhuwah Islam silaturahim yang pertama adalah kenikmatan memperkuat ketauhidan kita, iman dan Islam kita. Yang kedua kali nikmatnya orang silaturahim itu adalah menggugurkan dosa-dosa kita. Dosa saudara kita Mas Rama digugurkan oleh Allah. Sebaliknya pun dosa saya digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kali kenikmatan di mana orang silaturahim itu menambahkan rezeki. Rezeki kita tambah. Apa rezeki? Bukan hanya materi, tapi rezeki bisa datang dari pengetahuan, dari ilmu-ilmu. Tanpa mungkin Mas Rama tidak ke sini, mungkin para santri, para jamaah yang lain tidak akan mendapatkan hikmah, pengalaman-pengalaman dari orang-orang yang melakukan perbuatan ya seperti ini Mas Rama lakukan dulunya, seperti nyabu, ya kan, seperti itu. Nah, terus kenikmatan apa lagi? Di saat manusia melakukan perjalanan silaturahim, maka daya panca indera sampai spiritualnya, urusan jiwanya akan semakin meningkat, semakin dewasa. Tentunya derajatnya semakin diangkat oleh Allah. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang selalu menjaga ukhuwah Islamiyah silaturahim. Lalu kenikmatan lagi apa lagi? Ada di saat orang melakukan perjalanan silaturahim, Allah akan panjangkan umurnya. Seperti itu. Banyak kenikmatan-kenikmatan, maka kita jangan pernah merendahkan yang namanya silaturahim. Silaturahim itu adalah sesuatu hal-hal yang diajarkan oleh baginda Muhammad SAW, di mana Rasulullah SAW menjaga ukhuwah Islamiyah. Maka kita sendiri jangan pernah merendahkan hal sedikit pun, karena hal yang sedikit itu nikmatnya luar biasa, dan setiap yang nikmatnya besar belum tentu hasilnya besar. Jadi bagi kita jangan pernah merendahkan orang lain, jangan pernah melihat orang lain di masa lalunya, tapi lihatlah kehidupan dia yang sekarang. Dia sudah punya kehidupan yang baik. Kalau kita menganggap dia adalah manusia yang tidak baik, manusia ini buruk, belum tentu dalam pandangan Allah dia lebih buruk dari kita. Bisa juga aku lebih buruk dari dia. Jadi seperti itu. Jadi kudu enek bahasa toto kromo, saling menghargai, menghormati, menjunjung tinggi bersama-sama. Tidak boleh merendahkan satu ke yang lain. Itu bukan ajaran Allah, bukan ajaran Nabi besar Muhammad SAW. Maka dengan ada bahasa intermezzo kayak seperti jin tadi, kenapa jin itu perbuatannya seperti orang mabuk gitu kan? Kok dia ke penghisap juga gitu kan? Ya, jin ataupun manusia kelakuannya tidak jauh seperti manusia kita. Kita dikodratkan dalam dunia manusia, sifatnya maujud, ya kan, seperti itu. Kalau jin itu tidak nampak karena dia tidak mempunyai jasa seperti manusia. Nah, di saat manusia hidupnya seperti ini, jin juga punya kehidupan. Seperti jin juga punya pasar, punya mall gitu kan. Di dunia-dunia koloni.
Kalangan nampar ya bahasa kayak manusianya, pasarnya ya pasar tenda pinggir jalan seperti itu. Dari mungkin terpal ataupun bahasa orang Jawanya mungkin ada lebih bagus. Kaki 5 seperti itu. Orang-orang yang jualan kaki 5. Nah, jadi dunia jin dengan dunia manusia itu sangat beda tipis. Kehidupan kita seperti ini, kehidupan jin juga ya seperti itu. Namun di dunia gaib, dalam dunia jin itu tidak ada ruang dan tidak ada waktu. Tidak ada pembatas. Bahasanya ibarat dunia gaib itu kita mau kemana aja bebas. Kita mau melangkah, mau terbang, jalan pun seperti kilat menyambar. Tiba-tiba sudah ke Madinah, tiba-tiba sudah ke padang pasir, tiba-tiba sudah kemana saja. Nah gitu. Jadi kalau kita manusia masuk ke dalam dunia yang gaib, tidak ada ruang dan tidak ada waktu. Kita bebas kemana saja. Tapi jin mempunyai suatu dimensi secara kasta tingkatannya yang berbeda-beda. Di setiap dimensi itu ada sang penguasa. Masuk lagi ke dimensi lain ada penguasa jin-jin yang berbeda-beda. Nah, maka saya pernah memberikan bocoran dalam perjalanan dakwah spiritual paguyuban, spiritual Singoluhur di dalam sebuah video, bahwasanya di video itu saya menyampaikan manusia masuk ke dalam dunia jin itu hitungannya 1 abad ataupun 1 tahun dalam hitungan manusia. Nah, dan ini kalau manusia masuk perjalanan ke alam yang gaib. Dan kita tidak mengkaji kalau jin masuk ke dalam dunia manusia 1 hari berapa tahun gitu kan. Nah gitu. Karena yang kita pelajari, jika manusia masuk ke dalam dimensi gaib itu kalau 1 hari 24 jam, hitungan di alam gaibnya berapa tahun gitu. Hitungannya 1 tahun ataupun 1 abad gitu. Nah 1 abad dengan 1 tahun kan sudah beda bahasa gitu loh. Karena bahasa manusia dengan bahasa jin juga beda, seperti itu. Nah terus kita kembali dengan perjalanan tadi si Mas Muhammad Zubaidi. Muhammad Zubaidi ini karena sudah kehidupannya pecandu, narkoba dan sebagainya, maka otomatis karena dia jauh dari Allah, ya kan, jauh dari keislamannya, maka jin-jin kafir ini akan menyelimuti otaknya. Dengan tanpa kita sadari di mana manusia itu lalai, maka jin itu akan terus menyuntik ataupun bahasa mengakses otak-otaknya sampai dia mungkin nanti akan bertengger di setiap pembuluh darah, setiap panca inderanya, entah di telinga, entah di leher, entah tenggorokan, di ketiaknya, di paha, di kaki, dimanapun. Dia bebas masuk ke dalam dimensi manusia dengan semau-maunya. Karena jin itu maha lembut. Nah segala yang lembut ada lagi, ya Gusti Allah paling lembut. Itu. Maka kayak jin-jin sendiri, kayak tadi kita masukkan sosok jin yang kerjaannya, kelakuannya seperti manusia, yaitu si jin ini akan mengikuti perannya si majikannya. Nah itu saudara Muhammad Zubaidi, karena kelakuannya seperti ini, dia juga akan mengikuti kelakuannya seperti kamu. Dan apa yang dilakukan jin tadi itu mengikuti pola cara kamu dalam hidupmu seperti itu. Jadi dia itu memberikan contoh, ilustrasinya. Inilah contohnya, di reply gitu kan. Nah kelakuan seperti itu, gitu kan, terus dia gerak-gerak begini ya, tidak jauh gitu. Nah terus karena percakapan dari Malaysia ini kan saya nggak paham, maka tadi saya hadirkan untuk intermezzo, dikhususkan untuk Mas Zubaidi ini. Bahasanya memang saya tidak mau ikut campur, jadi memang saya khususkan untuk saudara kita yang interrogatornya gitu kan, untuk mempertanyakan jin yang saya hadirkan. Karena jika saya masuk dalam komunikasinya, saya tanya ABCD, sedangkan jinnya sendiri memang murni dia tidak bisa dengan bahasa Indonesia. Mau bagaimana saya bercakap dengan Indonesia, sedang nanti dia menjawab dengan bahasa Malaysia, aku nggak paham cakap-cakapnya itu tadi. Maka saya khususkan, udahlah
Mas Muhammad Zubaidi ini biar yang jadi komunikasinya, yang jadi interrogatornya kan gitu, untuk bertanya dengan jin-jin yang selama ini bersemayam di dalam tubuh Mas Muhammad Zubaidinya. Nah, setelah tadi kita bisa melihat gerak-geriknya si jin tadi masuk ke dalam tubuhnya si mediator, tentunya percakapan itu tidak bisa kita tangkap. Dia berbicara apa, jawab apa, artinya apa, kita nggak tahu. Nah, pastinya bagi saudara kita yang tinggal di Indonesia pasti tidak tahu komunikasi-komunikasi yang dilontarkan, yang disebutkan oleh saudara kita. Maka kita membutuhkan yang namanya penerjemah, gitu loh. Jadi apa yang keluar dari jin tadi komunikasi di saat ditanyakan ngomong apa nih kan kita nggak tahu. Harusnya ada penerjemahnya. Jadi sedikit hal yang saya sampaikan kepada saudara. Jadi ini tidak hanya untuk saudara tapi untuk saya pribadi. Tapi kalaupun toh ada sesuatu yang bermanfaat, ya syukur alhamdulillah semua itu datang dari Allah. Kalaupun ada suatu kalimat bilisan yang kurang terkenan ataupun bahasa keselip, saya minta maaf sebesar-besarnya, karena manusia itu adalah yang tidak pernah lepas dari salah dan dosa. Nah, kesempurnaan seseorang itu terletak dari hati. Jadi kita tidak bisa mengatakan A, B, C, D gitu. Karena hal yang saya sampaikan ini memberikan sebuah hal kepada para saudara agar para pecandu kembali kepada jalan yang benar, kembali kepada kehidupan yang benar. Sudahlah, tinggalkan semua dunia seperti itu. Lalu bagaimana Pangeran untuk melayani orang-orang yang seperti saya, misalnya pecandu, saya mau berbuat baik dengan contoh bertaubatan nasuha, mau tobat karena Allah, saya mau meninggalkan keburukan ini. Apakah Gus Asarnya ataupun Pangeran ini bisa memberikan jalan agar aku bisa meninggalkan dan menghilangkan semua apa yang saya rasakan ini? Bisa. Tidak lama, 2 hari 3 hari dia sembuh langsung total. Gitu. Dan saat ini saya masih menggunakan terapi secara Islam dengan syariat, dengan spiritual saya, dengan pemahaman yang akan saya berikan kepada saudara kita. Kurang terlebih dari apa yang saya sampaikan, kurang dari apa yang saya sampaikan juga, saya mohon maaf dan saya akhiri. Akhir kalam astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.